Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang anak perempuan bernama Aisyah. Aisyah dilahirkan dalam keluarga yang sederhana, dengan seorang ayah yang bekerja sebagai petani dan seorang ibu yang berdagang di pasar. Kedua orang tuanya, Pak Rahman dan Bu Nur, sangat mencintai Aisyah, anak satu-satunya yang mereka miliki. Mereka membesarkan Aisyah dengan penuh kasih sayang, selalu mengajarkannya tentang nilai-nilai agama, kebaikan, dan pentingnya menghormati orang tua. Namun, sejak kecil, Aisyah adalah anak yang berbeda. Sejak usia belia, ia sudah menunjukkan tanda-tanda sifat keras kepala dan suka melawan. Ia lebih suka menghabiskan waktu menonton televisi atau bermain game di ponsel daripada belajar atau membantu orang tuanya di rumah. Setiap kali orang tuanya meminta tolong atau menasihatinya untuk rajin belajar dan beribadah, Aisyah selalu mengabaikannya. Ketika beranjak remaja, kebiasaan buruk Aisyah semakin menjadi-jadi. Ia mulai kecanduan game online, seringkali menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar ponsel tanpa peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan ketika azan berkumandang, Aisyah tak bergerak dari tempatnya. Ia lebih memilih melanjutkan permainan daripada berwudu dan sholat. Orang tuanya yang prihatin terus berusaha mengingatkannya, tapi Aisyah selalu membalas dengan kata-kata kasar dan tak sopan. "Aisyah, nak, ayo sholat dulu, sudah masuk waktu zuhur," kata Bu Nur dengan lembut suatu siang. Namun, Aisyah hanya mendengus dan menjawab dengan nada malas, "Nanti saja, Bu. Lagi seru main gamenya. Lagian, sholat bisa nanti-nanti." Pak Rahman yang mendengar jawaban Aisyah hanya bisa menggelengkan kepala. "Aisyah, sholat itu kewajiban. Jangan ditunda-tunda, nak. Dunia ini sementara, kita harus ingat akhirat," ucapnya mencoba menasihati. "Ah, ayah ini seperti ibu saja. Membosankan. Semua bisa dilakukan nanti. Sekarang biarkan aku menikmati hidupku," jawab Aisyah dengan nada keras, lalu kembali fokus pada ponselnya. Hari demi hari, perilaku Aisyah semakin buruk. Ia tidak hanya malas beribadah, tetapi juga mulai suka membentak dan menghardik orang tuanya setiap kali mereka mencoba mengingatkan atau menasihatinya. Suatu ketika, Bu Nur meminta Aisyah untuk membantunya membawa dagangan ke pasar, namun Aisyah menolak dengan kasar. "Ibu, aku malas ke pasar. Biar ibu saja yang pergi. Aku mau main game di rumah," katanya sambil berlalu masuk ke kamar. Bu Nur hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu, hatinya terluka melihat anak yang ia besarkan dengan kasih sayang berperilaku demikian. Namun, sebagai seorang ibu, ia tak pernah berhenti berdoa agar Aisyah diberi hidayah oleh Allah dan kembali ke jalan yang benar. Waktu terus berlalu, dan Aisyah kini berusia 20 tahun. Perilakunya semakin tak terkendali. Ia tak pernah lagi terlihat di masjid, bahkan saat bulan Ramadan sekalipun. Ketika orang tuanya berpuasa, Aisyah justru sibuk dengan tontonan di televisi sambil makan dan minum di siang hari. Ia tak peduli pada nasihat atau teguran orang tuanya. Aisyah menganggap semua itu sebagai bentuk kekangan terhadap kebebasannya. "Aku ini sudah dewasa. Aku tahu mana yang baik dan buruk buatku. Jangan kalian atur hidupku lagi," teriaknya suatu hari ketika Pak Rahman mencoba mengingatkannya untuk berpuasa dan beribadah. Pak Rahman hanya bisa tertunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Hatinya pedih melihat anaknya yang semakin jauh dari nilai-nilai agama dan tak lagi menghormati orang tua. Sementara Bu Nur diam-diam menangis di kamarnya setiap malam, memohon kepada Allah agar membuka hati Aisyah. Pada usia 23 tahun, Aisyah semakin parah. Ia semakin kecanduan game online dan mulai menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari demi membeli aksesoris untuk main game. Tidak hanya itu, ia juga mulai sering pergi keluar rumah tanpa izin, pulang larut malam, dan bergaul dengan teman-teman yang memberikan pengaruh buruk. Pak Rahman dan Bu Nur sudah kehabisan cara untuk mengingatkan Aisyah. Mereka bahkan mengajak Aisyah untuk berbicara dari hati ke hati, namun Aisyah selalu menolak dengan kasar. "Sudah, ayah, ibu,
jangan ikut campur urusan hidupku. Aku tahu apa yang aku lakukan, seru Aisyah dengan mata yang tajam. Suatu hari, ketika Aisyah berusia 25 tahun, ia mengalami kejadian yang sangat mengejutkan. Pagi itu, Aisyah bangun dengan perasaan yang tidak enak. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas, dan matanya berkunang-kunang. Meskipun merasa tidak enak badan, Aisyah tetap memaksa dirinya untuk bermain game. Namun, rasa sakit di kepalanya semakin menjadi-jadi. Aisyah berusaha bangkit dari tempat tidurnya untuk mencari obat di lemari, namun tiba-tiba tubuhnya terasa sangat berat. Ia jatuh terduduk di lantai, dan rasa sakit yang luar biasa menyerang dadanya. Napasnya tersengal-sengal, dan pandangannya mulai kabur. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, Aisyah mulai panik. "Ayah! Ibu! Tolong aku!" teriaknya sekuat tenaga. Pak Rahman dan Bu Nur yang mendengar teriakan Aisyah segera berlari ke kamarnya. Mereka menemukan Aisyah tergeletak di lantai, dengan wajah yang pucat dan keringat dingin yang mengucur deras. "Aisyah! Ya Allah, apa yang terjadi padamu, Nak?" teriak Bu Nur panik sambil mencoba memegang tangan Aisyah. Aku tidak tahu, Bu. Tolong aku," kata Aisyah dengan suara terputus-putus. Tubuhnya terasa sangat sakit, seperti ada beban berat yang menghimpitnya. Pak Rahman segera mengangkat Aisyah dan membawanya ke rumah sakit dengan terburu-buru. Di rumah sakit, dokter segera memeriksa Aisyah dan memasangnya di ruang perawatan intensif. Namun, kondisi Aisyah semakin kritis. Dalam kesakitan yang luar biasa, Aisyah mulai melihat bayangan-bayangan masa lalunya. Ia teringat bagaimana ia memperlakukan orang tuanya dengan buruk, bagaimana ia mengabaikan nasihat mereka, dan bagaimana ia meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Air mata Aisyah mulai mengalir. Ia merasa sangat menyesal atas semua yang telah ia lakukan. Dalam hatinya, ia berdoa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahannya. "Ya Allah, ampuni aku. Aku telah banyak berbuat dosa. Aku telah menyakiti orang tuaku. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," namun saat itu sudah terlambat. Kondisi Aisyah semakin memburuk. Tubuhnya terasa semakin berat, dan rasa sakit yang ia rasakan semakin menjadi-jadi. Pak Rahman dan Bu Nur hanya bisa menunggu di luar ruang perawatan dengan hati yang hancur, berharap agar Aisyah diberi kesembuhan. Tak lama kemudian, dokter keluar dengan wajah yang serius. "Pak Rahman, Bu Nur, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kondisi Aisyah sangat kritis. Kami khawatir mungkin tidak ada banyak waktu lagi," katanya dengan suara berat. Pak Rahman dan Bu Nur merasa seperti dunia mereka runtuh. Dengan langkah berat, mereka memasuki ruang perawatan untuk melihat Aisyah. Di sana, mereka melihat anak perempuan mereka terbaring lemah dengan mata tertutup. Bu Nur mendekat dan memegang tangan Aisyah dengan lembut. "Aisyah, Nak. Ibu di sini. Ayah di sini. Kami selalu ada untukmu," kata Bu Nur dengan suara gemetar. Aisyah mencoba membuka matanya. Ia melihat wajah orang tuanya yang penuh dengan kesedihan dan air mata. "Ibu, Ayah, maafkan aku," bisiknya dengan suara yang lemah. Pak Rahman mengangguk, menahan air matanya agar tidak jatuh. "Kami sudah memaafkanmu, Nak. Kami selalu memaafkanmu," jawabnya dengan suara lirih. Aisyah mencoba tersenyum, meskipun rasa sakit masih menghantam tubuhnya. Ia merasa sedikit lega mendengar kata-kata orang tuanya. Namun, ia tahu bahwa ini adalah akhirnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Aisyah mengucapkan kalimat terakhirnya. "Ya Allah, ampuni aku." Beberapa detik kemudian, Aisyah menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya yang penuh kesakitan berubah menjadi tenang. Pak Rahman dan Bu Nur menangis dalam kesedihan yang mendalam, kehilangan anak sematawayang mereka yang begitu mereka cintai meskipun banyak kesalahan yang telah diperbuatnya. Setelah Aisyah menghembuskan napas terakhirnya, suasana rumah sakit seketika menjadi hening.
Pak Rahman dan Bu Nur hanya bisa menatap tubuh putri mereka yang kini terbujur kaku. Kesedihan yang begitu dalam menghantam mereka, membuat keduanya tak mampu berkata-kata. Hati mereka hancur melihat kenyataan pahit bahwa anak satu-satunya telah pergi untuk selamanya. Kabar meninggalnya Aisyah dengan cepat menyebar di kota kecil tempat mereka tinggal. Banyak tetangga yang datang ke rumah sakit untuk memberikan dukungan dan bela sungkawa kepada keluarga Pak Rahman. Meskipun Aisyah dikenal sebagai anak yang nakal dan sering membuat masalah, banyak yang merasa iba atas musibah yang menimpa keluarga Pak Rahman dan Bu Nur. Setelah mengurus segala administrasi di rumah sakit, jenazah Aisyah dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Di sana, para tetangga dan kerabat mulai mempersiapkan proses pemakaman. Jenazah Aisyah dimandikan dan dikafani sesuai dengan ajaran agama. Pak Rahman dan Bu Nur tak henti-hentinya menangis di samping jenazah putri mereka, merasakan kesedihan yang amat mendalam. Namun, keanehan mulai terjadi ketika jenazah Aisyah hendak diangkat ke keranda untuk dibawa ke masjid. Para tetangga yang mengangkat jenazah itu merasakan beban yang luar biasa berat. Padahal, Aisyah bukanlah orang yang berbadan besar atau memiliki berat badan berlebih. Semua orang yang mencoba mengangkat jenazahnya merasa heran dan kebingungan. Kenapa jenazah Aisyah begitu berat? Padahal tadi dia terlihat biasa saja, bisik seorang tetangga kepada yang lain. Pak Rahman yang melihat kejadian itu hanya bisa menunduk, hatinya semakin perih. Ia merasa bahwa ini adalah tanda dari Allah, menunjukkan betapa beratnya dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh putrinya. Dengan usaha keras, para tetangga akhirnya berhasil mengangkat jenazah Aisyah ke keranda dan membawanya ke masjid untuk disalatkan. Setelah prosesi sholat jenazah, rombongan segera menuju ke pemakaman. Di perjalanan, suasana begitu hening. Semua orang terdiam, merenungi kepergian Aisyah yang begitu mendadak dan penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Setibanya di pemakaman, liang lahat sudah dipersiapkan oleh para penggali kubur. Namun, kejadian aneh kembali terjadi ketika jenazah Aisyah hendak dimasukkan ke dalam liang lahat. Tiba-tiba, tanah di sekitar liang lahat bergetar, dan dari dalam tanah, muncul banyak ulat-ulat kecil yang keluar dan bergerak menuju jenazah Aisyah. Para pelayat yang melihat kejadian itu terkejut dan merasa ngeri. Beberapa di antaranya langsung mundur, tak mampu menahan rasa takut dan jijik. Bu Nur yang melihat kejadian itu tak sanggup lagi menahan diri. Ia menangis histeris, merasa sangat terpukul melihat jenazah putrinya yang dipenuhi oleh ulat-ulat kecil. Ya Allah, ampunilah anakku. Ampuni dosa-dosanya, tangisnya terisak-isak. Pak Rahman berusaha menenangkan istrinya, meskipun hatinya sendiri terasa sangat perih. Ia mencoba berpikir bahwa ini semua adalah kehendak Allah, dan sebagai orang tua, mereka harus ikhlas menerima takdir ini. Namun, melihat kenyataan di depan matanya, Pak Rahman tak bisa menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Dengan segala upaya, para penggali kubur dan tetangga berusaha mengusir ulat-ulat itu agar jenazah Aisyah bisa dimakamkan dengan layak. Setelah beberapa saat, ulat-ulat itu akhirnya pergi, dan jenazah Aisyah dimasukkan ke dalam liang lahat. Proses pemakaman pun dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh para pelayat, memohonkan ampunan dan rahmat Allah untuk Aisyah. Setelah pemakaman selesai, Pak Rahman dan Bu Nur masih berdiri di depan makam Aisyah. Mereka masih tidak percaya bahwa putri mereka telah tiada dan pergi dengan cara yang begitu tragis. Dalam hati, mereka merasa sangat menyesal karena mungkin ada kesalahan dalam cara mereka membesarkan Aisyah, hingga akhirnya ia menjadi anak yang durhaka. Hikmah dari kisah ini: 1. Kewajiban berbakti kepada orang tua. Cerita ini mengingatkan kita betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam Islam, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang bisa mendatangkan murka Allah. Aisyah yang selalu mengabaikan dan menyakiti orang tuanya mendapatkan balasan yang sangat berat, bahkan setelah kematiannya. 2. Dosa yang berat di akhirat. Kisah ini juga menunjukkan bahwa perbuatan buruk yang kita lakukan di dunia bisa mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat.
Beratnya jenazah Aisyah dan munculnya ulat-ulat di makamnya adalah tanda dari Allah tentang betapa beratnya dosa-dosa yang telah ia lakukan. 3. Pentingnya taubat dan ibadah. Aisyah yang mengabaikan ibadah dan lebih memilih kesenangan duniawi akhirnya meninggal dalam kondisi yang buruk. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah ujian, dan kita harus selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, beribadah, dan memohon ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat sebelum terlambat. Kesimpulan cerita ini, kisah Aisyah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sebagai anak, kita harus selalu menghormati dan menyayangi orang tua, karena mereka adalah perantara kita mendapatkan rahmat Allah. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan hal-hal yang tidak berguna dan dosa-dosa. Mari kita selalu ingat bahwa akhirat adalah tujuan kita yang sesungguhnya, dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai penyesalan datang terlambat seperti yang dialami oleh Aisyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.